Halo Sobat Obras, selamat datang kembali di channel saya Obras, Obrolan Santai. Nah Sobat Obras, dalam video kali ini saya akan melanjutkan obrolan saya yang kemarin ya, tentang hal-hal yang unik dan menarik seputar kerja di kapal pesiar. Kita punya pertanyaannya, what is day to day? Mereka kebanyakan nggak tahu ya, ini hari apa, hari ini tanggal berapa, kebanyakan mereka nggak tahu ya. Karena apa? Karena mungkin rutinitas ya, karena di kapal pesiar itu mereka bekerja 7 days a week, jadi tidak ada libur. Kemudian jam kerjanya juga panjang, kadang 12 jam sampai lebih dari 14 jam. Jadi mereka itu kadang sampai lupa gitu hari ini tuh hari apa atau tanggal berapa. Jadi yang diingat oleh orang yang bekerja di kapal pesiar itu hanya ada tiga hari, tiga tanggal. Apa aja itu? Yang pertama yaitu hari embarkasi. Nah, mereka pasti ingat hari embarkasi. Yang kedua adalah hari gajian. Gajian dalam 2 kali dalam 1 bulan, itu mereka pasti ingat. Dan yang terakhir adalah hari kepulangan mereka. 6 bulan ataupun 7 bulan mereka mau pulang, mereka ditanya kapan mau pulang, pasti mereka tahu. Kerja di kapal pesiar itu biasanya mereka mempunyai break time ya, atau misalnya jam istirahat di siang hari. Walaupun mereka kerja 7 hari seminggu, mereka pasti ada break time ya, mungkin 3 jam dari jam 2 siang sampai jam 5 lah, katakanlah 3 jam lah. Nah, pada saat mereka break time dan kapal juga lagi ngedok, mereka bisa jalan-jalan keluar dong. Jalan-jalan menikmati apa aja tuh di luar kalau mereka mau jalan-jalan, atau mereka biasanya juga istirahat. Nah, kalau mereka keluar Sobat Obras, ada 3 hal yang paling dicari oleh kru kapal pesiar. Yang pertama yaitu WiFi. Mereka mencari WiFi ya, karena WiFi di kapal pesiar itu berbayar dan mahal, dan juga kadang susah ya buat ngupload atau buat download. Mereka mencari WiFi. Yang kedua, mereka mencari restoran Cina. Kan ya, pasti mereka cepet-cepetan tuh ngelarin kerjaan untuk siang harinya, terus mereka keluar untuk mencari atau restoran Cina. Yang ketiga adalah toko pare. Pare itu siapa? Pare itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang-orang Filipina. Itu WiFi, yang kedua restin, yang ketiga adalah Asian Grocery atau toko lontong yang jual-jual produk-produk Asia atau Indonesia. Makanan favorit orang Indonesia itu hanya ada 2. Meskipun di kapal pesiar itu disediakan ya, makan mealnya itu beragam ya, ada yang daging, kemudian ada ikan, dari segala macam makanan, dari western, mie goreng ya, mie goreng. Yang kedua adalah sambal. Apapun makanannya, kalau misalnya nggak ada sambal itu kayaknya ada yang kurang. Day adalah hari yang paling sibuk buat orang yang bekerja di kapal pesiar. Tapi uniknya, embarkation day itu adalah paling dinantikan ya. Karena apa ya? Karena mungkin pada saat embarkasi itu mereka pulang, mungkin juga karena di hari embarkasi itu mereka mendapatkan tips ya. Nah, balik lagi ke uang ya. Jadi biasanya tamu kapal itu ngasih tipsnya itu pada saat embarkasi. Nah, itu paling dinanti itu sama kru yang bekerja di kapal pesiar. Atau penyakit yang paling ditakutin di kapal pesiar itu apa ya? Penyakit corona ini yang paling ditakutin ya untuk saat ini ya. Tapi sebenarnya ada satu penyakit yang sangat sangat membuat orang-orang itu panik ya. Kebakaran jenggot ya, kalau misalnya hal itu ada dan terjadi di kapal pesiar. Apa itu? Yaitu penyakit mencret. Ya. Jadi kalau misalnya dia sedang mencret, dia harus report ke infirmary dan dia harus istirahat, stay di kamar itu paling enggak 3 hari itu. Jadi dia nggak boleh keluar kamar ataupun kerja. Kalau misalnya ketahuan, beberapa saat dia ketahuan,
dia bakalan bisa dipulangin. Nah, nanti bakalan ada yang namanya apa? Sanitize, super sanitize. Nah, pada saat embarkasi nanti juga semua kapal bakalan disanitize. Jadi ini adalah tugas yang sangat berat ya kalau misalnya penyakit ini ada di kapal pesiar. Iya, di kapal pesiar itu ada penjara ya. Nah, ini dikhususkan untuk orang-orang yang bermasalah atau misalnya ada masalah kemudian dia harus ditahan sebelum sampai ke port selanjutnya atau kemudian diproses di darat. Nah, kapal pesiar itu ada yang namanya klinik kesehatan ya atau kita biasa disebut dengan infirmary atau rumah sakitnya kapal pesiar. Di infirmary itu ada juga dokter khusus untuk kru dan kru yang berupa di situ gratis. Kerja di kapal pesiar itu image-nya itu bebas ya. Tapi kalau misalnya menyangkut sexual harassment itu nggak ada kata ampun ya, pasti dipulangin ya. Meskipun cuman verbal ya, kalau misalnya ada orang yang tersinggung kemudian dia report atau lapor ke atasan dan kemudian diproses dan itu pasti dipulangkan atau didismiss ya. Yang kedua adalah drug test. Drug test itu adalah tes kadar alkohol yang ada di dalam tubuh kru. Jadi random ya. Jadi krunya itu saat itu juga dia dipanggil dan dites. Kalau misalnya dia fail atau dia nggak lolos atau kadar alkoholnya itu di atas normal, pasti dia dipulangin atau didismiss. Di kapal pesiar itu krunya itu berasal dari berbagai negara ya. Jadi nationality-nya itu bisa lebih dari 30 negara dalam satu kapal. Misalnya emergency atau kepulangan kru kapal pesiar itu ada dua macam. Kalau yang pertama dia free atau nggak bayar, yang kedua dia harus bayar tiketnya. Nah, kalau yang tidak bayar itu biasanya kasusnya adalah misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, itu pihak kapal dia menanggung Dia menanggung tiketnya itu ya. Jadi tiket pulang dan pergi itu ditanggung dan kepulangannya itu adalah dalam 14 hari. Jadi dalam 14 hari dia bisa pulang, kemudian balik lagi untuk melanjutkan kontraknya. Nah, kalau misalnya kasusnya itu misalnya istri melahirkan atau ada hal yang lain, itu biasanya mereka harus membayar tiket pulang.